Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kami masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kami masih diperkenankan untuk mengisi acara Mau'idatul Hasanah di channel YouTube kami SAS Santri Al-Mukri As-Salafi. Salatullah wassalamuhu kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan diutusnya beliau kita semua terangkis dari alam jahiliyah menuju ke alam yang penuh dengan ilmu. Di akhir zaman ini banyaklah orang yang salah dalam memilah dan memilih teman. Bahkan sampai-sampai musuh dianggap teman dan teman dianggap musuh. Dan dalam karangan Syekh Muhammad Badruzzaman Hariri menjelaskan bahwasanya teman dan musuh itu ada perbedaannya. Waman alal isyani qad anakum adukum wa ta'atin sodikukum. Musuh senolongi dek kamaksiatan, mun kancah senolongi dek kataatan. Jadi diterangkan dalam kitab Irsyadus Salikin bahwasanya musuh adalah seseorang yang menuntun kita, mengajak kita kepada hal-hal yang maksiat kepada Allah, yang tidak taat kepada Allah. Sedangkan teman adalah orang yang mengajak kita, menyuruh kita untuk melakukan kebaikan, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di zaman sekarang banyak orang yang salah. Terkadang orang yang selalu bersama kita, yang selalu menyertai kita dalam urusan maksiat, itu kita sanjung-sanjung bahwa itu adalah seorang teman sejati, teman yang benar-benar teman. Padahal orang yang membantu kita, mengajak kita terhadap maksiat, terhadap kemungkaran, terhadap kebatilan, terhadap kezaliman, itu adalah musuh. Teman yang sebenarnya adalah seseorang yang mengajak kita kepada ketaatan, mengajak kita kepada kebaikan, itulah dikatakan teman. Kita melihat perilaku baik buruknya seseorang, kita tidak harus menanyakan kepada orang tersebut, apakah sampean baik, apakah sampean rajin ibadah. Tidaklah kita harus menanyakan kepada orang tersebut tentang kerajinan orang tersebut terhadap ibadah, tentang kebaikan orang tersebut, tentang ketaatan orang tersebut. Cukuplah kita melihat dengan siapa orang tersebut berteman. Dikala orang tersebut berteman dengan orang yang ahli maksiat, dengan orang fasik, dengan orang zalim, maka kita bisa yakini bahwa orang tersebut adalah termasuk golongan orang yang zalim, termasuk golongan orang yang fasik. Dikala kita melihat teman orang tersebut sering melakukan ibadah, sering melakukan ketaatan, sering melakukan kebaikan, maka kita bisa pastikan orang tersebut adalah orang-orang yang ahli ibadah. Karena meninjau perilaku seseorang, melihat perilaku seseorang, tidaklah kita harus melihat orang tersebut. Tidaklah kita harus bertanya pada orang tersebut. Cukuplah kita melihat dengan siapa dia berteman dan dengan siapa dia berkumpul. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Tentang sebuah manusia, kelakuan kebaikan manusia, keburukan manusia, janganlah kita bertanya pada manusia tersebut, melainkan kita lihat bersama siapa orang itu bersama. Kalau orang tersebut bersama dengan orang yang jelek, kita bisa pastikan bahwasanya orang itu jelek. Ketika orang tersebut bersama dengan orang yang soleh, bersama dengan orang yang takwa kepada Allah, kita bisa pastikan bahwasanya orang tersebut adalah orang-orang yang takwa kepada Allah. Jadi kita simpulkan kembali mengenai dalil yang ada dalam kitab Irsyadus Salikin.
Wa man alal isyani qad anakum adukum wa ta'atin sadiqukum. Seseorang yang membantu kita terhadap kemaksiatan, terhadap kemungkaran, terhadap kebatilan, terhadap kezaliman, orang tersebut kita nyatakan bahwa orang itu adalah musuh kita. Sedangkan orang yang membantu kita terhadap ketaatan, membantu kita terhadap kebaikan, kita pastikan orang tersebut adalah teman yang benar-benar bisa dikatakan teman. Juga ada sebuah keterangan. Min sa'adatil mar'i. Termasuk daripada kebahagiaan seseorang itu adalah seseorang yang mana orang tersebut berteman dengan orang-orang yang soleh. Dikala kita berteman dengan begal, berteman dengan boronan, berteman dengan maling, mencari sebuah kebahagiaan agaklah sulit karena kita tidak mencuri. Dengan sebab kita bersama maling, bersama perampok, kita bisa tersangka sebagai pencuri juga. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang soleh, berteman dengan orang yang baik, kita tentunya bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran dengan apa yang dikerjakan oleh orang soleh tersebut dan dengan apa yang telah dikerjakan oleh orang yang baik. Jadi kita harus benar-benar teliti, benar-benar jernih memilih teman. Mana teman yang sebenarnya, mana yang abal-abal. Abal-abal dalam artian adalah musuh kita. Tapi musuh kita yang berkedok teman. Musuh yang tidak menampakkan dirinya bahwasanya dirinya adalah musuh. Melainkan cuma dirinya pura-pura baik awalnya. Terus pada akhirnya menuntun kita, membawa kita kepada jalan yang mungkar, jalan yang sesat, dan menuntun kita kepada kezaliman. Orang yang benar-benar baik, orang yang benar-benar baik, kita ketika kita tidak beribadah, lalai dalam beribadah, teman yang baik, yang benar-benar berteman pada kita itu mengingatkan, ayo beribadah. Kita tidak mengaji, ayo mengaji. Ketika kita mau bermaksiat, jangan, itu hukumnya haram. Jangan, itu dosa. Jangan, itu maksiat. Itulah yang bisa dikatakan teman yang sejati, teman yang benar-benar teman. Bukan teman abal-abal. Kalau teman yang abal-abal, awal-awalnya menyuruh kebaikan, pada akhirnya cuma pancingan agar kita bisa pindah kepada kebatilan. Awal-awalnya dikasih rokok, dikasih uang, pada akhirnya ayo ikut mencuri, tak kasih uang nanti. Ayo kita ke diskotik, tak kasih uang, tak tanggung minumannya, tak tanggung makanannya. Itulah seorang yang benar-benar musuh kepada kita, karena orang tersebut telah membawa kita, menuntun kita terhadap jalan kemungkaran. Orang yang jelek, orang yang buruk akhlaknya, orang yang maksiat, orang yang fasik, mengajak orang yang soleh, yang baik, yang taat, itulah sangat gampang. Akan tetapi orang yang baik, orang yang soleh, mengajak orang yang buruk untuk kembali kepada jalan yang benar, untuk kembali kepada jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala, itulah sulit. Lebih gampang menjelekkan orang daripada membaikkan untuk menjadikan lebih baik seorang. Karena atwal balidih ilal jalidih syariah. Menyebarnya orang yang bodoh kepada orang yang pintar, yang soleh, itu sangatlah cepat. Karena asluh kulli syarrin al-jahlu. Wa asluh kulli khairin al-ilmu. Asal dari semua kejelekan itu adalah kebodohan. Sedangkan asal dari semua kebaikan itu adalah dengan adanya ilmu pengetahuan di dalamnya. Orang jelek mengajak orang yang bagus, orang yang
bodoh, mengajak orang yang berilmu, diajak untuk bermaksiat, diajak untuk bermaksiat, diajak untuk tidak takwa, diajak untuk zalim. Itulah sangat cepat penularannya orang yang jelek terhadap orang yang baik. Kalau orang baik mengajak terhadap orang yang jelek, orang yang soleh mengajak orang yang tidak soleh, orang ahli ibadah mengajak orang yang fasik untuk juga ahli ibadah, itu lebih sulit daripada mengajaknya orang jelek kepada orang baik. Jadi semoga apa yang telah kami sampaikan mengenai tentang cara kita memilah dan memilih teman, membedakan teman dan musuh, mungkin telah cukup untuk dijadikan sebuah referensi, untuk dijadikan sebuah pegangan dikala ada kesalahan dari apa-apa yang telah kami sampaikan, baik dari peletakan bahasa, baik dari pengucapan bahasa, dan juga tingkah laku, dan juga pembacaan ibarah dan makna murad dari apa yang telah kami bacakan. Kami memohon kritik dan saran dan juga komentar di akun kami. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.